Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah perkuliahan terakhir kita. Sebelum kita melakukan final project, yaitu nanti Anda akan merangkai suatu rangkaian atau mengimplementasikan dari operasional op-amp, ya, operasional amplifier, yang menggunakan beberapa komponen yang Anda bisa rangkai di rumah maupun di laboratorium. Tentu dengan adanya dasar-dasar pengetahuan yang sudah Anda miliki dari perkuliahan-perkuliahan dengan saya melalui video-video pembelajaran, sehingga Anda bisa mempraktekkan op-amp itu digunakan untuk implementasi apa saja. Nah, untuk proyek minggu depan, itu adalah proyek sekaligus untuk ujian akhir semester. Dengan saya tidak ada ujian akhir semester tertulis, tetapi Anda membuat satu proyek. Nah, proyek itu bisa Anda presentasikan melalui video juga, kemudian kirim ke Google Form yang nanti saya akan berikan melalui LMS ini. Nah, baik, untuk terakhir ini adalah tentang rangkaian osilator, ya. Rangkaian osilator itu merupakan satu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudonya atau simpangan bakunya itu konstan. Nah, itulah osilator, ya. Jadi rangkaian elektronika yang menghasilkan sinyal listrik atau sinyal, ya, suatu sinyal frekuensi seperti itu secara periodik. Jadi periodik kita adalah frekuensinya yang sama, kemudian amplitudenya juga sama. Nah, gelombang yang dihasilkan adalah gelombang sinusoidal, ya, kemudian gelombang kotak dan gelombang gergaji atau sawtooth wave. Nah, pada dasarnya memang arus searah atau DC dengan pecatu daya atau power supply-nya dikonversikan oleh rangkaian osilator ini secara bolak-balik sehingga menghasilkan sinyal listrik yang periodik dan amplitudenya konstan. Nah, ini yang dimaksud dengan rangkaian osilator, ya. Jadi rangkaian osilator itu merupakan, saya ulangi, adalah satu rangkaian yang menghasilkan sejumlah sinyal listrik dengan periode dan amplitudenya itu yang konstan. Nah, bentuk-bentuknya bisa sinusoidal, bisa gergaji, bisa kotak, ya, sinyalnya itu. Nah, ini bisa Anda nanti kalau Anda menggunakan software Pro Tools, ya, itu bisa Anda gunakan simulasi osiloskop. Setelah Anda rangkaian osilator ini, kemudian Anda hubungan osiloskop simulator tadi, Anda bisa akan melihat bentuk-bentuk gelombang dari gergaji, kotak maupun gelombang sinusoidal. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, bahwa ada 3 istilah di dalam osilator itu. Yang pertama itu adalah periodik, kemudian yang kedua itu adalah amplitudo, yang ketiga itu frekuensi. Jadi ketiga ini tentu Anda masih ingat karena Anda sudah belajar di fisika dasar tentang fisika gelombang. Kalau periodik itu adalah maksudnya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus gelombang bolak-balik. Biasanya dilambangkan dengan T dan satuannya second, ya, detik. Jadi periodik itu ya. Jadi menempuh satu kali getaran dalam waktu satu waktu. Jadi set. Nah, itu adalah periodik. Nah, kemudian kalau misalnya sebuah bandul, ya, bandul itu diikat, kemudian diikat ke dalam mistar, ya, kemudian mistar itu kita tekan, kemudian dia akan ditali, dia akan mengayunkan. Nah, dalam ayunan yang satu periodik itu adalah satu gelombang penuh. Nah, itulah yang maksud dengan satu periodik. Nah, kemudian amplitudo itu simpangan terjauhnya.
Simpangan misalnya kalau bandul itu ditarik, itu simpangan terjauh itu adalah ini bola, kemudian saya tarik, kemudian saya lepaskan. Nah, simpangan terjauh itu mana? Itu adalah amplitudo. Jadi lebarnya itu amplitudo. Nah, kemudian frekuensi itu getarannya, ya, sejumlah getaran dalam satu detik. Misalnya ada 10 gerakan dalam satu detik, itu namanya frekuensi. Satuannya hertz. Nah, itu untuk mengulang saja teman-teman dari mahasiswa untuk apa yang dimaksud dengan amplitudo, frekuensi, dan amplitudo. Baik, untuk penggolongan oscillator maka ada 3, ya, yaitu pertama oscillator frekuensi rendah atau low frequency oscillator, yaitu oscillator yang membangkitkan frekuensi rendah di bawah 20 Hz. Ya, jadi di bawah 20 Hz itu, misalnya dari 0 sampai 20, itu adalah low frekuensi atau low oscillator frekuensi. Ya. Kemudian osilator audio, nah, jadi ada osilator audio. Osilator audio ini osilator yang membangkitkan frekuensi audio di antara 16 Hz sampai 20 kHz. Jadi range-nya besar nih ya, jadi 16 Hz, tadi 20 kHz. Berarti kalau 20 Hz masuk dalam 16 Hz itu berarti audio osilator ini termasuk memang dalam frekuensi rendah, baik maupun frekuensi yang lebih dari frekuensi rendah. Jadi namanya osilator audio. Nah, osilator frekuensi radio atau radio osilator yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi di antara 100 kHz sampai 100 GHz. Itu tinggi sekali. Ya, 100 kHz sampai 100 GHz. Nah, ini biasanya digunakan dalam untuk jenis radio manual zaman dahulu. Ya, kita sering melakukan pemancar ya. Nah, itu menggunakan radio frekuensi radio ya, 100 kHz sampai 100 GHz. Jadi ada 3 ya karakteristik frekuensi yang dikeluarkan, yaitu pertama osilator frekuensi rendah atau low frekuensi osilator, ada osilator audio, ada osilator frekuensi radio. Nah, memang di sini ada tegangan DC, kemudian ada tegangan AC. Jadi sistem yang mengubah energi DC menjadi AC itu akan bisa dimanfaatkan oleh osilator. Generator di dalam rangkaian ini digunakan menghasilkan isyarat horizontal dan vertikal yang mengontrol bekas elektron pada pesawat televisi. Nah, ini salah satunya osilator. Nah, kita mengelompokkan osilator berdasarkan metode ya, metode dari pengoperasiannya menjadi 2 kelompok, yaitu osilator balikan dan osilator relaksasi. Jadi osilator itu dibagi menjadi 2 kelompok dari operasinya. Cara mengoperasikan itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu osilator balikan dan osilator relaksasi. Nah, itu mohon mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Tadi kalau keluarannya itu ada 3, ya, keluarannya osilator ada 3 bentuknya. Kemudian kalau cara pengoperasian ada 2, yaitu balikan dan relaksasi. Nah, ini adalah osilator tentang speaker. Ya. Pernahkah Anda ketika menggunakan mic, ya, mikrofon, kemudian Anda akan terdengar suatu frekuensi yang sangat tinggi, berdering seperti itu. Nah, itu adalah isyarat balikan dari speaker ke mikrofon. Jadi ada interferensi di sana. Jadi suara masuk itu akan menjadikan suatu sinyal yang bertabrakan sehingga akan menghasilkan suatu frekuensi yang sangat tinggi. Nah, itu isyarat balikan sana. Jadi pernah ya, pasti akan pernah mengalami seperti itu. Nah, osilator balikan atau feedback osilator dasarnya seperti ini ya. Jadi ada ini aki ya atau baterai, kemudian diberikan untuk menghidupkan penguat amplifiernya ini, kemudian rangkaian penentu frekuensi jadi dari mikrofon, kemudian ini jadi balikan ya, jadi keluar seperti itu.
Nah, kemudian frekuensi osilator biasanya atau feedback osilator biasanya ditentukan oleh induktor dan kapasitor atau LC. Ya, tentu di sini menggunakan induktor ya, karena untuk mengatur frekuensi ada rangkaian tangki. Jadi seperti ini kalau saklar ditutup, DC ke kapasitor, ke induktor, dan terus berjalan. Apabila sumber DC-nya dibuka, maka akan berhenti. Sumber DC saklarnya dibuka, juga akan berhenti. Jadi seperti itu resonansinya. Nah, apa yang terjadi ketika adanya arus yang masuk pada kapasitor, yaitu terdapat kapasitor dan induktor itu akan menjadi medan elektromagnet yang membesar. Jadi ketika kapasitor itu menyimpan, kemudian dia mengeluarkan, yang terjadi pada induktor itu adalah medan elektromagnetik. Jadi akan membesar seperti itu. Ya. Itu namanya arus pelucutan. Nah, kemudian pada medan elektromagnet membesar, ya terjadi satu medan elektromagnetik yang mengecil. Nah, ketika dia tidak dialirkan arus listrik, maka dia akan mengecil. Jadi bisa membesar, mengecil, membesar, mengecil. Ya. Perhatikan bagaimana amplitudo gelombang mengalami penurunan disebut gelombang sinus teredam. Ya, yaitu kehilangan energi sehingga diubah dalam bentuk panas. Ya, jadi energi sinyal itu tinggi, kemudian lama-lama mengecil. Nah, itu adalah gelombang sinus teredam. Nah, kalau osilatornya itu kontinu, maka dia itu akan stabil amplitudonya tadi. Jadi jarak antara gelombang lembah sampai puncak itu stabil. Itulah amplitudonya. Nah, itulah yang digunakan di osilator. Jadi gelombang itu kan suatu energi, ya. Energi, ketika diberikan energi maka dia akan membangkitkan frekuensi yang cepat ditambah dengan amplitudonya yang besar. Nah, ketika energinya itu sudah mulai berkurang, maka frekuensinya mulai melemah, ya, melambat, amplitudonya atau apa itu sudah mulai berkurang, sehingga lama-lama bisa habis. Nah, itu memang di sini terdampak ya, bukan terdampak kekebalan energi. Jadi memang di dunia ini juga lama-lama energi itu akan makin mengecil habisnya. Supaya osilatornya ini atau gelombangnya itu tetap stabil, maka diberikan satu osilator. Ya, osilator untuk menstabilkan dari gelombang ini supaya dia dalam periode waktu tertentu itu akan tetap. Nah, ini kegunaannya. Nah, berikut kita masuk osilator relaksasi. Osilator relaksasi itu adalah digunakan untuk pembangkit gelombang sinusoidal, yaitu gelombang vibrasi dan gelombang kotak, dan variasi gelombang tak beraturan termasuk dalam kelompok-kelompok ini. Pada dasarnya osilator ini tergantung pada pengosongan pengisian jaring-jaring kapasitor dan resistor. Ya, jadi pengisian kapasitor, kemudian pengeluaran kapasitor itu mengikuti pengisian dan pengosongan, ya, bukan pengeluaran. Dalam rangkaian itu merupakan mengikuti fungsi-fungsi eksponensial dan konstanta terhadap waktu tergantung pada berapa muatan dari hambatan dan kapasitornya. Yang tadi dalam bentuk rangkaian sudah digambarkan. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah pengosongan. Ketika kapasitornya itu dikeluarkan arus, maka akan terjadi suatu pengosongan. Nah, ketika di sini masuk ke dalam arus akan terhadap pengisian. Ya. Ini mulai pengisian, pengosongan, pengisian, pengosongan seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika diputus pengisiannya, maka akan terdapat pengosongan berbalik. Ya.
Jadi inilah yang menyebabkan dia itu stabil. Jadi ketika arus itu masuk, maka disimpan. Kemudian ketika arus itu putus, maka dikeluarkan oleh kapasitor. Maka jadi frekuensinya stabil. Itu intinya. Jadi si kapasitor inilah yang menyetabilkan dari oscillator. Ya, karena fungsi kapasitor itu adalah menyimpan dan kemudian bisa mengeluarkan. Kalau mengeluarkan arusnya berarti dia pengosongan dari kapasitor. Kemudian menyimpan itu mengisi. Nah, untuk menyetabilkan dari energi tadi, energi gelombang tadi, maka pihak kapasitor inilah yang bekerja. Begitu. Paham ya? Nah, inilah secara singkat tentang osilator, bagaimana caranya, ya, kenapa gelombangnya itu kok stabil dalam amplitudo yang stabil secara konstan. Ternyata ada satu rangkaian yang membutuhkan, yaitu membutuhkan kapasitor. Dalam hal ini bahwa kapasitor itu fungsinya adalah menyimpan atau mengisi, kemudian ketika arus terputus, maka si kapasitor itu akan mengeluarkan. Jadi kestabilan arus itu akan mempengaruhi dari mempengaruhi dari energi gelombang. Jadi yang ketika gelombang lama-lama akan teredam, ini tidak akan muncul seperti itu dalam waktu yang tertentu, ya. Dalam waktu yang tertentu. Kalau lama-lama juga akan habis. Ya, jadi muatan kapasitor itu berapa? Dia bisa menyimpan arus berapa? Jadi kalau arusnya itu yang dia kapasitasnya atau kapasitinya kecil, maka juga dia akan lama-lama jadi gelombangnya teredam. Nah, nanti ini teman-teman mahasiswa juga bisa menentukan kapasitor berapa supaya osilatornya, ya, atau gelombangnya itu akan tetap stabil sampai yang ditentukan seperti itu. Demikianlah secara ringkas tentang osilator. Mudah-mudahan ini berguna bagi Anda, ya, untuk mempelajari lebih lanjut. Tentu di elektronika dasar satu ini masih banyak butuh pendalaman lagi, ya, karena ini materinya cukup banyak. Jadi dari mulai osilator, komparator, depresiator, penguatan, penjumlah, pengurang, itu banyak sekali, dan satu op-amp secara analog saja. Nah, mudah-mudahan pertemuan terakhir ini, ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dalam rangkaian video saya. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan dapat dimengerti, sehingga kedepannya Anda bisa mengembangkan sendiri, ya. Literatur sangat banyak, Anda bisa dapat di mana saja, dalam mulai video, secara praktek maupun secara teoritis. Kemudian buku-buku juga banyak, ya, dimulai. Silakan Anda download di Google, cari apa yang Anda inginkan. Saran saya, kalau ingin mendalami tentang elektronika, silakan Anda meneliti atau mengembangkan satu produk dari elektronika yang secara implementasi, sehingga Anda akan lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, lebih dalam, ya, tentang elektronika analog. Jadi dari mulai awal semester tentang komponen, kemudian dengan adanya transistor, penguatan transistor, masuk diintegrasikan dari semua komponen transistor sehingga membentuk satu op-amp. Nah, op-amp ini juga akan menjadi penguatan tegangan maupun penguatan arus, sehingga bisa dijadikan bermacam-macam rangkaian, bisa menjadi filter, bisa menjadi osilator, bisa menjadi diferensiator, integrator, komparator. Itu banyak sekali fungsi-fungsinya. Ya, mudah-mudahan Anda tertarik dengan elektronika dasar, silakan Anda akan mempelajari lebih dalam tentang perkuliahan ini. Jangan lupa tugas minggu depan, ya, tugas proyek ini adalah sebagai pendalaman materi Anda. Silakan Anda merangkai satu rangkaian, kemudian mencobakan secara simulasi, dan juga bisa mempraktekkan langsung di laboratorium, sehingga Anda bisa mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan komponen, fungsi-fungsi komponen, terus kemudian tujuan-tujuan dari komponen itu, dibuat satu rangkaian untuk apa. Nah, itu akan lebih jelas di praktikum maupun di proyek-proyek berikutnya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pertemuan video-video dalam mata kuliah elektronika dasar ini. Mudah-mudahan Anda akan bertambah
paham, mengerti, dan senang untuk mendalami mata kuliah elektronika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.